Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Puspoko Poncoratno, Magister Teknik, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perkantoran dan Kearsipan, dan tak lupa kepada teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Eka Nursabila, Azza Jamila, Milda Evianti, dan Lulu Rohmatul Habibah. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tata Persuratan Kantor. Berikut pemaparan dari kelompok kami. Materi yang pertama ialah pengertian surat dan fungsi surat. Surat adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak yang ditunjukkan kepada pihak lain untuk menyampaikan informasi atau berita. Informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, dan putusan. Selain itu, surat juga dapat berisi peringatan, teguran, penghargaan, dan lainnya. Fungsi surat ialah sebagai sarana dalam penyampaian pesan secara tertulis. Surat berperan dalam mencapai tujuan suatu instansi atau organisasi dalam menjalin kerjasama antar organisasi. Lamuddin Finoza merangkum fungsi surat sebagai berikut, yakni sebagai alat komunikasi tertulis, tanda bukti tertulis, alat pengingat dan dokumentasi berita atau cerita, pedoman untuk bertindak, dan perwakilan organisasi. Materi selanjutnya yakni bagian-bagian surat. Secara umum, bagian surat, baik itu untuk surat dinas ataupun surat bisnis, mencakup beberapa komponen penting, antara lain yaitu 1. Kepala surat atau kop surat merupakan ciri khas suatu lembaga, organisasi, bisnis, badan, atau instansi tertentu. Yang kedua, tanggal surat, untuk memberitahukan kepada penerima surat tentang kapan surat ditulis. Yang ketiga, nomor, lampiran, dan perihal atau hal. 3 hal ini ditulis secara beruntun ke bawah. Yang keempat, nama dan alamat surat. Yang kelima, salam pembuka. Contohnya seperti dengan hormat, salam sejahtera, dan lain-lainnya. Yang keenam, isi surat atau inti dari surat itu ditulis. Yang ketujuh, salam penutup. Contohnya seperti hormat saya, hormat kami, wassalamualaikum, dan lain-lainnya. Dan yang kedelapan, tembusan. Untuk yang terakhir atau nomor 9 yakni inisial atau disebut juga sandi, yang merupakan tanda pengenal bagi petugas yang membuat konsep dan juga mengetik surat tersebut. Jenis, model, dan bentuk surat. Secara umum, surat digolongkan menjadi 3 jenis, yakni 1. Surat pribadi, yaitu surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau dapat dikatakan surat yang tujuannya hanya untuk seseorang individu saja. Yang kedua yakni surat resmi, yaitu surat yang biasa digunakan untuk kepentingan resmi dan bersifat formal, baik dari perseorangan, instansi maupun organisasi. Yang ketiga yakni surat niaga, yaitu surat yang biasa digunakan bagi badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti usaha industri, bisnis, dan usaha jasa. Menurut pendapat dari Finoza, seluruh surat berperihal harus ditulis dengan menggunakan 6 bentuk utama, yaitu 1. Bentuk resmi Indonesia atau biasa disebut dengan official style. Yang kedua yakni bentuk bertekuk atau biasa disebut dengan indented style. Yang ketiga yakni bentuk lurus penuh atau biasa disebut dengan full block style. Yang keempat yakni bentuk lurus atau biasa disebut dengan block style. Yang berikutnya yakni bentuk setengah lurus atau disebut dengan semi block style. Dan yang terakhir yakni bentuk alinea menggantung atau biasa disebut dengan hanging paragraph style. Teknik menyusun surat. Yang pertama, kepala atau kop. Kepala surat menunjukkan ciri khas badan usaha, perusahaan atau kantor.
dan berfungsi sebagai reklame. Berfungsi juga supaya mudah mengetahui nama dan alamat kantor atau organisasi atau keterangan lainnya mengenai badan organisasi atau instansi yang mengirim surat tersebut. Yang kedua, nomor surat. Setiap surat resmi, terutama surat yang akan dikirim keluar lingkungan kantor, hendaknya diberi nomor yang disebut nomor verbal. Yang ketiga, tanggal surat. Cara pembuatan tanggal surat tidak perlu didahului dengan nama atau tempat karena telah tercantum pada kepala surat. Yang keempat, lampiran. Lampiran adalah sesuatu yang dilengkapi sebuah surat. Kelengkapan itu umumnya berisi kwitansi, brosur, atau fotokopi. Yang kelima, ada perihal. Perihal berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada pembaca tentang masalah pokok surat. Yang nomor 6, alamat surat. Alamat surat ada dua macam. Pertama, alamat luar, yaitu alamat yang ditulis pada sampul surat. Kedua, alamat dalam, yaitu alamat yang ditulis pada kertas surat. Nomor 7, salam pembuka. Salam pembuka digunakan agar surat tidak terasa kaku. Yang ke-8, isi surat, yang terdiri dari kalimat pembuka, isi surat, kalimat penutup, dan salam penutup. Ke-9, yakni tembusan. Tembusan dibuat apabila surat tersebut perlu diketahui atau disampaikan kepada orang atau unit yang ada hubungannya dengan surat tersebut. Problematika tata persuratan dalam kantor. Yang pertama, pencatatan surat hanya dilakukan di sekretariat besar, sehingga administrasi suatu kerja tidak memiliki pencatatan surat. Yang kedua, administrasi surat kerja membuat konsep surat kemudian tidak memberikan soft copy kepada sekretariat besar. Yang ketiga, arsip surat yang tidak lengkap karena terdapat surat hilang di mana belum sempat di-scan atau difotokopi, tetapi sudah dikirim ke pihak yang berwenang. Nomor 4, berkaitan dengan masalah waktu, untuk surat masuk general manager lama memberikan disposisi, sehingga kinerja sekretariat pusat lama untuk mendistribusikan ke satuan kerja. Nomor 5, sistem pendistribusian surat dengan email ke gambar jika inbox menerima surat penuh. Nomor 6, personal komputer yang dimiliki oleh sekretariatan pusat mengalami loading yang lama, sehingga mengganggu saat proses bekerja. Nomor 7, satuan kerja, exploration, mining, atau development mengalami kekurangan tenaga kerja pengelola. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum